Guys, konten ini khusus buat kita yang pernah atau sering menyentuh pasar tradisional. Pernah nggak kamu merindukan aroma pagi yang khas dari pasar tradisional? Udara yang belum sepenuhnya segar, bercampur wangi rempah, tanah yang becek, ya kalau setelah hujan. Suara ibu-ibu menawar, dan denting logam dari timbangan tua. Itulah pasar, tempat di mana denyut kehidupan rakyat dimulai sejak sebelum fajar menyingsing. Ya, kalau kalian pedagang atau orang yang pernah melintas pasar tradisional di waktu sebelum azan subuh berkumandang, pastinya pemandangan orang-orang kuat yang sibuk menata sering ditemui dong. Mereka adalah denyut kehidupan pasar tradisional. Kini dunia sudah berubah. Cukup sentuhan dari layar ponsel, sayuran, daging, bahkan bumbu dapur datang ke rumah tanpa perlu beranjak dari kursi. Cepat, praktis, tapi apakah semua ini lebih baik? Pasar tradisional warisan leluhur yang penuh dengan kehangatan. Pasar bukan sekedar tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ia adalah nadi kehidupan rakyat, tempat di mana ekonomi, budaya, dan nilai sosial itu bercampur menjadi satu. Kita coba ke masa kerajaan. Pasar telah menjadi ruang yang menyatukan banyak hal. Kebutuhan sehari-hari, interaksi manusia, hingga pertukaran ide. Pada era Majapahit contohnya. Dulu, pasar dikenal dengan sebutan peken. Buat orang Jawa, pasti sudah familiar dengan bahasa ini. Peken beroperasi berdasarkan sistem hari pasaran di Jawa, seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Pola ini bukan sekedar kalender ekonomi, melainkan ritme hidup masyarakat yang mengatur mobilitas dan distribusi barang secara alami, tanpa perlu teknologi canggih guys. Namun, jauh sebelum itu, sejak masa pra-Hindu, masyarakat Nusantara sudah memahami konsep barter dan tempat berkumpul untuk bertukar hasil bumi. Dalam bahasa Sanskerta, pasar sendiri bermakna keramaian atau tempat pertemuan. Dan benar saja, di sanalah denyut kehidupan desa berdetak. Pasar tradisional lebih dari sekedar transaksi. Di pasar, tidak ada kasta. Tak penting siapa kamu di luar sana. Semua datang dengan kantong yang sama-sama terbatas, membawa harapan mendapatkan harga terbaik. Di sana, kita belajar sopan santun, negosiasi, hingga insting ekonomi sejak dini. Anak-anak yang ikut ibunya berbelanja tak hanya mempelajari jenis pisang atau bumbu dapur guys. Mereka juga menyerap nilai, adat, dan cara hidup. Struktur sosial pun terlihat jelas di pasar. Ada pedagang tetap yang menggelar dagangan sejak subuh, pedagang keliling yang menjajakan barangnya sambil menyapa langganan, hingga para pembeli yang saling mengenal wajah dan cerita. Ada nggak di antara kalian yang sampai kenal atau bahkan hingga akrab dengan orang di pasar? Dan tanpa disadari, pasar itu menjadi sebuah komunitas, bukan hanya kerumunan masyarakat. Dan ilmu di dalamnya itu tidak tertulis, tapi turun-temurun dari generasi ke generasi. Dari masa kejayaan hingga penjajahan, di era Mataram kuno, pada abad ke-8, pasar berada dekat pelabuhan, alun-alun, atau perbatasan desa guys. Ia menjadi bagian dari sistem ekonomi kerajaan, sekaligus gerbang interaksi budaya dengan saudagar dari India, Tiongkok, hingga Arab. Majapahit kemudian menyempurnakan sistem ini. Ada jadwal pasar, pungutan resmi, bahkan pasar malam. Dalam kitab Negara Kertagama dan Pararaton menyebutkan bahwa pusat-pusat keramaian seperti Gresik dan Tuban sebagai poros perdagangan yang hidup siang dan malam. Namun, masa kelam datang ketika kolonialisme Belanda itu masuk. Ternyata guys, Belanda ini melihat pasar sebagai pusat ekonomi yang perlu diawasi dan dieksploitasi. Melalui sistem tanam paksa, banyak pasar tradisional yang berubah fungsinya menjadi titik pengumpulan hasil bumi untuk diekspor ke Eropa.
Meski begitu, mereka juga memperluas infrastruktur pasar, terutama di kota pelabuhan seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya. Ironisnya, pasar jugalah menyulut kesadaran nasional. Disinilah kaum terpelajar, petani, hingga buruh saling bertemu. Di balik ranjang sayur dan teriakan penjual, lahirlah obrolan yang kelak menjadi api perlawanan. Lalu, apakah pasar tradisional ini akan bertahan? Kita tidak tahu pasti. Di generasi siapa atau di tahun berapa, pasar tradisional akan tinggal cerita. Namun satu yang pasti, pasar adalah warisan hidup, bukan sekedar bangunan yang bisa dipugar. Pasar menyimpan nilai-nilai yang sulit digantikan, interaksi antar manusia, kepercayaan, keberagaman, dan kesetaraan. Di era digital seperti sekarang, ketika semuanya serba cepat dan anonim, pasar justru mengajarkan pelan-pelan yang penting tetap manusiawi. Aplikasi belanja, simbol zaman bergerak cepat. Kemunculan e-commerce dan aplikasi belanja adalah hasil dari evolusi digital. Dalam 10 tahun terakhir, perilaku konsumen Indonesia berubah drastis. Belanja cukup dengan klik, inovasi, cashback, dan ongkir gratis. Semua didesain untuk hidup yang lebih efisien. Di balik layar aplikasi itu, ada sistem logistik besar. Ada algoritma yang menghitung kecenderunganmu. Ada gudang yang memproses ribuan transaksi di tiap jamnya. Dan ya, kita akui, itu sangatlah praktis. Tidak perlu merasakan kehujanan, tidak perlu mengalami macet, tidak perlu repot bawa tas berat dari pasar. Namun, ada yang hilang. Apa itu? Yang hilang dan tidak bisa dibeli dengan uang. Di pasar, kita bertemu manusia. Ada ibu penjual sayur yang selalu melebihkan daun bawang, penjual tempe yang selalu tersenyum walau dagangan belum laku, dan anak kecil yang menjajakan plastik sambil berharap hari ini bisa makan enak. Pasar membentuk empati sosial. Kita jadi tahu bahwa beras tak turun dari langit, tapi dari keringat petani dan pedagang. Kita belajar bahwa harga itu bukanlah angka digital, tapi cermin dari cuaca, musim panen, dan hidup manusia lainnya. Sedangkan di aplikasi, kita melihat barang sebagai produk, bukan hasil kerja orang lain. Seringkali kita hanya fokus pada promo ya, ketimbang prosesnya. Hubungan yang tadinya antara penjual dan pembeli itu manusiawi, sekarang menjadi statistik. Tak ada yang sepenuhnya lebih baik. Pasar tradisional menyajikan nilai-nilai sosial dan budaya, sementara aplikasi menawarkan kecepatan dan kenyamanan. Kita hidup di era peralihan guys, di mana dua dunia ini bersaing dan bersinergi sekaligus. Namun, kalau kita melupakan pasar, kita sedang melupakan bagian dari diri kita sendiri. Bagian yang tumbuh dari tanah, dari aroma bawang putih yang digoreng di pagi hari, dan dari sapaan hangat yang tak bisa dikirim lewat notifikasi. Kalau kita bandingkan, lebih enak yang mana? Mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah kenyamanan digital harus mengorbankan kedekatan sosial? Dan maukah kita mengenalkan aroma khas pasar kepada anak cucu kita? Atau kita biarkan semua itu hilang, diganti dengan dering notifikasi dan ikon belanja? Karena pada akhirnya kita tidak hanya sekedar butuh barang guys, tapi juga nilai yang lainnya. Gimana menurut kamu tentang pasar tradisional dan kemajuan zaman dalam efisiensi kehidupan kita, terutama dalam berbelanja? Subscribe dan kita lanjut diskusi di kolom komentar.